Salam sejahtera kepada seluruh pemirsa dimanapun berada. Kita jumpa lagi dalam Paulus Rahel Ministry. Kali ini saya memberi satu topik yang menarik, harta yang berharga yang Tuhan titipkan kepada kita. Matius 18 ayat 6 firman Tuhan berkata, "Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ditenggelamkan ke dalam laut." Tapi sebelum lanjut, kita akan berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Engkau ada bersama dengan kami, dan kami percaya firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Biar firman ini akan menjadi langkah kehidupan kami, dan firman ini akan menjadi nasihat tolak ukur dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Yesus, amin. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu saudara kekasih di dalam Tuhan. Anak adalah titipan Tuhan yang harus dikasihi. Berapa banyak rumah tangga yang tidak punya anak, mereka berjuang keras untuk mendapatkan anak dengan datang ke tenaga medis atau apapun usaha mereka lakukan demi mendapatkan anak. Tapi ada banyak juga rumah tangga yang kebanyakan anak, saking banyaknya akhirnya anak-anaknya disia-siakan. Nah, kalau kita dititipkan suatu benda berharga oleh tetangga, oleh saudara atau oleh kerabat kita, apalagi kalau benda itu mahal harganya, pasti kita jaga dengan sangat sebaik-baiknya supaya tidak dicuri orang, supaya tidak rusak. Nah, anak yang Tuhan titipkan kepada kita adalah harga yang tidak ternilai harganya. Bahkan Tuhan mati bagi kita untuk supaya anak kita lepas dari maut. Nah, pada hari ini jikalau saudara mendapatkan titipan Tuhan kalau saudara mendapatkan titipan dari Tuhan, yaitu anak yang hadir dalam rumah tanggamu, maka engkau punya tanggung jawab penuh untuk menjaga anak tersebut. Nah, firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 127 ayat 3, di situ dikatakan, "Sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah." Yang namanya milik pusaka itu artinya benda yang sangat berharga. Tapi kalau berbicara tentang anak, itu bukan benda, itu satu makhluk yang punya nyawa yang memang harus dijaga baik-baik. Nah, karena itu adalah titipan Tuhan, berarti saudara mempunyai satu tanggung jawab kepada anak tersebut. Jangan lakukan kekerasan kepada anak, karena kalau engkau melakukan kekerasan kepada anak, Tuhan sendiri akan marah kepada engkau. Firman Tuhan katakan Efesus 6 ayat 4, demikian firman Tuhan, "Dan kamu bapak-bapak jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Karena anak adalah titipan, ya berarti kita harus menjaga baik-baik anak tersebut. Firman Tuhan sudah jelas katakan, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anakmu. Tetapi firman Tuhan katakan didik mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi tanggung jawab orang yang pertama adalah mendidik anak sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Ketika anak dididik sesuai dengan ajaran firman Tuhan, Bapak Ibu, di masa tua Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Karena apa? Ketika anak dididik sesuai dengan kebenaran firman, anak itu akan menjadi anak yang baik. Ya, nah Tuhan begitu melindungi anak-anak. Pemerintah aja ada undang-undang tentang bagaimana melindungi anak-anak dari eksploitasi, dari kekerasan. Nah, Tuhan punya undang-undang. Kalau ada orang tua yang menganiaya anak, kalau ada orang tua yang menyesatkan anak-anak, maka ada undang-undang dari Tuhan. Matius 18 ayat 6, ini undang-undang yang Bapak Ibu harus pegang baik-baik. Jangan sampai undang-undang ini menimpa engkau. Firman Tuhan katakan, "Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ditenggelamkan ke dalam laut." Kalau saya ringkes undang-undang ini, kalau ada yang nyesatin orang, anak-anak, hukum mati. Batu kilangan itu ada yang kecil,
Ada yang diameternya sampai meteran. Lalu di tengahnya ada lubang seperti donat. Lalu ada kaitan. Nah, firman Tuhan katakan kalau ada orang yang nyesatin anak kecil, lebih baik dikaitin di batu kilangan, lalu batu kilangan diceburin ke dalam laut. Artinya orang itu dihukum mati dengan cara dirantai di batu kilangannya ceburin ke laut. Dan akhirnya orang itu mati. Berarti Tuhan itu punya rencana yang serius kepada orang tua untuk bertanggung jawab. Ini ada sebuah kisah nyata ya yang terjadi di Mesir. Ada seorang bapak bertengkar dengan istrinya. Ya, dan singkat cerita akhirnya bapak itu membunuh istrinya. Anaknya masih usia 2 tahun dan 8 tahun. Nah, kalau istri ditinggal suami mungkin gak terlalu pusing, ekonomi morat-marit sebentar. Tapi kalau suami ditinggal istri dengan anak yang masih bayi, pusing pala Barbie katanya. Ya, akhirnya karena bingung, anaknya diikat dua-duanya, yang bayi maupun yang usia 8 tahun, lalu dikuburin bareng mamahnya. Bayangin, dikubur di padang pasir, mama beserta dengan 2 anaknya. Lah kalau padang pasir, saudara, tengah hari bolong, ya, ikan mentah ditaruh di dalam pasir nggak lama matang. Nah, singkat cerita, kira-kira 40 hari kemudian ada kerabat yang meninggal tanpa sengaja digali di lubang yang sama. Karena ini pembunuhan, jadi ya istilahnya dikuburnya mungkin nggak ada tanda dan sebagainya, sehingga digali di lubang yang sama. Dan namun terjadi satu mujizat dan keajaiban Tuhan yang luar biasa, membuktikan bahwa Tuhan bisa memprotek anak-anak. Ketika digali, apa yang terjadi? Mamanya memang sudah meninggal, tapi ternyata 2 anaknya masih hidup dan makin montok. Lalu ketika anak itu ditanya di wawancara, "Nak, kenapa engkau bertahan hidup?" Karena ada seorang laki-laki rambut gondrong yang tangannya ada lubang, ya, dia tiap hari bangunin mama untuk nyusuin dedek. Sedangkan aku dibawain makanan. Ini sebuah kisah nyata. Betapa Tuhan Yesus begitu mengasihi anak-anak. Kalau ada orang dewasa mengeksploitasi, melakukan kejahatan, Tuhan sendiri akan bertindak. Terbukti kisah anak ini bertahan hidup di padang gurun Sahara yang panas luar biasa. Berapa banyak orang tua yang melakukan eksploitasi kepada anak-anak. Seperti kisah Ari Hanggara. Ya, usia 8 tahun dia dianiaya oleh orang tuanya karena orang tuanya depresi, mengalami kesulitan, bapaknya pengangguran. Ya, akhirnya Ari dipukul, ditendang, diikat, dimasukkan dalam kamar mandi, dan tangannya udah mengalami satu lebam-lebam, matanya dan sebagainya. Dan sampai akhirnya singkat cerita, Ari Hanggara menghembuskan nafas yang terakhir. Lalu dikubur, dan kuburannya pun tidak terurus. Bahkan bertahun-tahun kuburannya nggak dibayar. Di batu nisan tertulis maafkan papa dan maafkan mama. Dan masih banyak ari-ari yang lain. Ingat, anak titipan Tuhan yang harus kita pelihara. Dan sekarang yang lagi heboh adalah kisah bagaimana ya seorang ibu karena ingin memperoleh kekayaan, anaknya dipegang oleh mama, anaknya dipegang oleh kakek, nenek, dan pamannya, lalu ibunya dan dipegang oleh mama, papanya dan ibunya mencongkel anaknya karena pesugihan. Ingat loh, saudara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan, ajarilah anak-anak berulang-ulang. Ketika engkau makan, ketika engkau tidur, ketika engkau berdiri, ketika engkau berjalan, ajarkanlah firman Tuhan berulang-ulang. Orang Israel dulu mengajarkan anak di sinagog. Jadi tiap hari mereka belajar tentang sekolahan, belajar tentang agama. Jadi yuk, jangan sampai ada ari-ari yang lain. Jangan sampai ada anak-anak lain. Ya, jangan sampai ada anak-anak yang dieksploitasi. Karena anak adalah biji mata Tuhan. Dengar. Anakmu yang akan mengangkat harkatmu, anakmu yang akan mengangkat martabatmu. Didik, ajarkan anak-anak sesuai dengan firman Tuhan, karena anak adalah titipan berharga di mata Tuhan. Firman Tuhan dengan keras katakan,
Kalau ada orang yang menyesatkan anak kecil, lebih baik tenggelamkan, kaitkan dan tenggelamkan ke dalam laut, dikaitkan di batu kilangan. Saya percaya Bapak Ibu akan menjadi orang yang bijaksana dalam mendidik anak sesuai dengan nilai kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Bapak yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu jikalau kami dikasih karunia untuk mendapat titipan yang berharga di mata Tuhan, yaitu anak yang akan mendapatkan kebahagiaan. Biar hikmat, marifat Engkau berikan kepada kami Tuhan, agar kami dapat menjadi orang tua yang baik. Tuhan, kalau mungkin kami mengalami kesulitan, tapi kami percaya takut akan Tuhan adalah sumber hikmat pengetahuan. Tuhan akan memberikan hikmat agar kami dapat mendidik anak kami sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan juga berkati pasangan rumah tangga yang Tuhan belum karuniakan. Kami percaya Tuhan akan buka rahimnya dan mereka akan mendapatkan anak-anak yang berharga yang menambah kebahagiaan rumah tangga mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.